Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriawan dari kelas F Manajemen semester 3 dengan NIM 9314201111. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang peramalan. Pengertian peramalan. Peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan berdasarkan waktu. Peramalan dibagi 3, yaitu peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka panjang. Peramalan jangka menengah dan jangka panjang dapat dibedakan dari peramalan jangka pendek dengan melihat dari 3 hal, yaitu peramalan jangka menengah dan panjang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang lebih menyeluruh dan mendukung keputusan manajemen yang berkaitan dengan perencanaan produk, pabrik, dan proses. Yang kedua, peramalan jangka pendek biasanya menetapkan metodologi yang berbeda dibandingkan peramalan jangka panjang. Yang ketiga, peramalan jangka pendek cenderung lebih tepat dibandingkan peramalan jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan berubah setiap hari, dengan demikian semakin panjang horizon waktu ketepatan peramalan seseorang semakin berkurang. Selanjutnya, jenis-jenis peramalan. Jenis peramalan itu terbagi menjadi 2, peramalan ekonomi dan peramalan teknologi. Peramalan ekonomi merencanakan indikator-indikator yang berguna dalam membentuk organisasi, menyiapkan peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Peramalan jangka panjang sangat memperhatikan laju perkembangan teknologi. 3, peramalan permintaan proyeksi suatu penjualan perusahaan yang berlaku pada setiap periode. Langkah-langkah sistem peramalan ada 7. Yang pertama, menetapkan tujuan peramalan. Yang kedua, memilih unsur yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Yang keempat, memilih jenis model pemodalan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, membuat peramalan. Yang ketujuh, memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan. Pendekatan dalam peramalan. Terdapat 2 pendekatan umum untuk peramalan, yaitu pertama, peramalan kuantitatif. Peramalan yang menggunakan model matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk peramalan permintaan. Peramalan yang menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, dan pengalaman, yaitu peramalan kualitatif. Peramalan yang menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan untuk meramal. Ada 4 teknik peramalan kualitatif. Yang pertama, juri dari opini eksekutif. Yang kedua, metode Delhi. 3, komposit tenaga penjualan. 4, survei pasar konsumen. Penghalusan eksponensial. 2, model asosiatif. Proyeksi tren. Ada 5 metode peramalan kuantitatif. Yang pertama, model deret waktu. Terbagi menjadi 2, ada pendekatan naif dan rata-rata bergerak. Dan penghalusan eksponensial. 2, model asosiatif, proyeksi tren, dan regresi linear. Yang terakhir, model deret waktu. Teknik peramalan yang menggunakan sejumlah data masa lalu untuk membuat seperti regresi linear, menggabungkan banyak variabel atau faktor yang mungkin mempengaruhi kuantitas yang sedang diramalkan. Sebagai contoh, model asosiatif dari penjualan mesin pemotong rumput mungkin memasukkan faktor seperti adanya perumahan baru, anggaran iklan, dan harga pesaing. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.